Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mawan dalam video tutorial dan pembelajaran. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tuntas dan membagikan tutorial cara penggunaan aplikasi keuangan KKM secara lengkap, yaitu dari penginputan, edit data, dan fitur-fitur lain yang ada di dalam aplikasi keuangan KKM, sehingga kita dapat melakukan penginputan laporan keuangan KKM, dapat melakukan pengeditan, juga dapat mengecek data yang telah terinput dalam aplikasi keuangan KKM. Pada video ini saya akan jelaskan semua fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi keuangan KKM, sehingga kita dapat mahir untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, baik teman-teman sekalian, langsung saja pada tutorialnya. Teman-teman buka link laporan keuangan KKM, yaitu mis.pamsimas.org/kkm/login seperti ini. Kemudian teman-teman di sini ada tampilan atau jendela laporan keuangan KKM. Nah, di sini ada kita diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa username dan password ini adalah username dan password yang terdaftar di HRM, Nah, ini teman-teman masukkan pada login keuangan KKM. Dan laporan keuangan KKM ini diinput oleh fasilitator, teman-teman ya, fasilitator sesuai dengan lokasi tugas yang telah diatur oleh Rums Kabupaten pada login kabupaten. Nah, di sini teman-teman masukkan username dan password. Ketika teman-teman lupa password daripada login laporan keuangan KKM ini, di sini teman-teman ada fitur lupa password. Nah, yang terpenting teman-teman, email yang teman-teman masukkan atau yang terdaftar di HRM itu aktif, sehingga nantinya teman-teman bisa menggunakan fitur lupa password ini. Karena nanti fitur lupa password ini nanti password barunya itu akan dikirim pada email yang aktif atau yang terdaftar. Nah, di sini teman-teman bisa klik lupa password ketika teman-teman lupa dengan password teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman masukkan email yang aktif. Nanti setelah itu teman-teman kirim, nanti password baru itu akan dikirim pada email tersebut ketika teman-teman lupa passwordnya ya. Jadi sekarang kita kembali ke menu login tadi. Nah, di sini kita masukkan username dan password dari fasilitator. Nah, di sini saya akan contohkan salah satu fasilitator. Kemudian di sini teman-teman klik login. Nah, di sini teman-teman sudah terbuka jendela laporan keuangan KKM. Nah, di sini di sudut kanan atas di sini ada keterangan selamat datang. Di sini ada nama fasilitator yang login pada aplikasi ini. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman di sini ada beberapa fitur. Yang pertama data LPD, data keuangan KKM, dan quick status. Nah, kita akan buka satu persatu teman-teman ya. Yang pertama untuk data LPD. Di sini ada entry LPD dan edit LPD. Nah, ini untuk penginputan laporan penggunaan dana, yaitu rincian penggunaan dan scan daripada bukti pembelanjaan. Teman-teman masuk pada entry LPD. Di sini saya klik entry LPD. Nah, di sini teman-teman dimasukkan ya. Untuk entry LPD ini teman-teman, ini pelaporannya untuk LPJ per tahapnya. Jadi ketika tahap 1 sudah selesai untuk pembelanjaannya dan bukti-buktinya sudah di scan, maka teman-teman wajib menginput ini. Nah, jadi jika pencairannya 2 tahap, berarti entry data LPD ini 2 kali teman-teman ya, 2 kali. Nah, yang pertama di sini untuk tahun anggaran, teman-teman pilih sesuaikan. Kemudian bulan laporan. Nah, bulan laporan ini ketika teman-teman melaporkan laporan LPD pada bulan tersebut, misalnya sekarang bulan Juni. Nah, teman-teman pilih bulan Juni. Nah, ketika teman-teman melaporkan.
kemudian di sini ada kecamatan dan desa ya. Di sini teman-teman cukup untuk memilih nama desanya, di sini sudah otomatis oleh sistem. Kemudian tahun laporan ini disesuaikan dengan tahun saat ini. Kemudian nilai pencairan, nah ini pencairan tahap 1 itu berapa jumlahnya. Misalnya di sini saya contohkan 98 juta. Nah di sini kemudian LPD ke, yaitu tahapnya. Ya, misalnya yang akan kita laporkan tahap 1, di sini kita pilih tahap 1. Kemudian nilai LPD, nilai laporan LPD-nya yang akan dilaporkan itu berapa. Nah, jadi disesuaikan dengan nilai pencairannya, karena yang dilaporkan juga adalah sesuai dengan pencairannya, itu 98 juta. Kemudian di sini ada nilai bukti upload. Nah, nilai bukti upload ini adalah hasil scan dari kwitansi dan nota yang teman-teman scan, itu jumlahnya berapa. Nah, diinput di sini. Jadi karena yang dilaporkan adalah 98 juta dan bukti-buktinya juga nilainya 98 juta, berarti di sini nilainya juga 98 juta. Nah, kemudian teman-teman wajib di sini memasukkan scan daripada nota dan kwitansi. Nah, caranya teman-teman klik cost di sini. Kemudian teman-teman cari LPD-nya ya, yang sudah di-scan dalam bentuk PDF. Nah, dicari LPD-nya. Misalnya di sini saya contohkan untuk desa Awap, kemudian klik open. Nah, kemudian teman-teman harus perhatikan bahwa untuk extension ya, yaitu file yang akan diupload itu berbentuk yang pertama PDF atau zip atau RAR. Jadi bisa juga dalam bentuk zip, bisa juga dalam bentuk RAR, atau bisa juga dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau PDF berarti teman-teman harus gabungkan ya semua kwitansi dan nota dalam satu PDF ya, digabungkan ya. Nah, kalau dalam bentuk zip teman-teman bisa pisah ya, PDF-nya bisa terpisah, kemudian teman-teman kompres dalam bentuk zip ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, saya akan contohkan ya untuk file zip-nya. Misalnya di sini ya teman-teman ya, di sini. Misalnya ini untuk HID ya. Ini misalnya untuk, saya akan contohkan di sini teman-teman ya. Saya akan buat folder baru dulu. Nah, misalnya dalam satu folder ini, nah, ini nama desa Awap ya. Misalnya dalam satu folder di sini ada, ini sebagai contoh saja, kwitansi, ini ada nota. Jadi scan dari PDF-nya itu terpisah. Nah, itu bisa diupload teman-teman, tetapi dengan cara seperti ini, dibuat dalam satu folder seperti ini. Kemudian ini dikompres dalam bentuk zip. Nah, caranya klik kanan, kemudian add to archive ini ya, add to archive, kemudian teman-teman pilih zip yang ini, kemudian klik OK. Nah, maka file zipnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Kenapa harus dibuat seperti ini? Supaya file yang diupload di sini teman-teman itu di sini kan file yang diupload ini hanya satu file, tidak bisa banyak. Jadi kalau dibuat dalam bentuk zip ini akan menjadi satu filenya. Kalau seperti ini kan dia ada beberapa file di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Untuk zipnya dalam bentuk zip, dalam bentuk RAR juga sama seperti itu teman-teman. Klik kanan, add to archive, kemudian teman-teman pilih di sini RAR ya, RAR, kemudian klik OK. Nah, ini dalam bentuk RAR ya teman-teman. Tetapi saya menggunakan dalam bentuk PDF. Nah, ini saya satukan semua nota dan kwitansinya itu dalam satu PDF. Nah, ini saya satukan semua teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini untuk cara untuk file yang akan diupload ya. Nah, ketika teman-teman sudah menginput entry data LPD ini dan mengupload buktinya, kemudian teman-teman
klik simpan data LPD. Simpan data LPD. Nah, setelah teman-teman simpan, dan misalnya teman-teman ada yang salah dalam penginputan ini ya, ada yang salah. Kemudian teman-teman ingin memperbaikinya, teman-teman bisa masuk di menu edit LPD. Di sini ya, di edit LPD. Kemudian di sini di list edit LPD ini teman-teman pilih tahun anggaran. Nah, di sini tampil data LPD yang sudah diinput. Nah, di sini ya, tampil rinciannya yaitu Momogu 1 dengan nilai 98 juta. Nah, penggunaan 100% ya. Caranya teman-teman ya, cara untuk mengeditnya, yang pertama teman-teman klik ini, edit data ya. Di sini edit data. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah di sini. Misalnya ada salah penginputan nilai pencairan, itu teman-teman bisa ubah di sini. Setelah itu teman-teman klik simpan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian untuk nilai yang untuk bukti yang diupload, misalnya ada perubahan, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik request di sini ya, request. Kemudian teman-teman di sini ada dua pilihan ya. Teman-teman bisa upload dokumen, upload ulang, atau hapus datanya ya. Hapus datanya. Nah, di sini kemudian teman-teman klik keterangan, tulis keterangannya, kemudian klik request. Nah, nanti ini permintaan untuk perbaikan data ya. Jadi nanti setelah disetujui, nanti data ini akan teman-teman bisa upload kembali. Nah, ini cara seperti ini ya. Nah, ini kita akan tutup. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk penginputan data LPD dan edit data LPD. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa untuk data LPD ini dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan. Jadi bukan tiap bulan ya. Jadi ketika tahap 1 sudah selesai, maka ini wajib untuk diinput. Jadi karena saat ini 2 tahap, berarti ini 2 kali diinput ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan pindah pada fitur berikutnya, yaitu data keuangan KKM. Di sini ya. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama entry data keuangan, yang kedua adalah report keuangan KKM. Kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman, kita akan bahas yaitu entry data keuangan KKM. Kita klik. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa untuk entry data keuangan KKM ini dilakukan setiap bulan. Nah, setiap bulan yang menjadi acuan pengimputan adalah buku rekening KKM teman-teman ya. Karena di sini ada penginputan transaksi dari perbankan, baik itu bunga, pajak dan administrasi, kemudian saldo terakhir, saldo rekening itu diinput dalam laporan ini. Jadi teman-teman, ini diinput setiap bulan, yaitu setiap tanggal 25 sampai tanggal 1. Ini diinput setiap bulan ya. Jadi kita akan coba lihat apa-apa saja penginputannya. Yang pertama di sini tahun anggaran. Kemudian di sini ada bulan laporan. Jadi misalnya teman-teman saat ini sudah bulan Mei. Saat ini sudah bulan Mei tanggal 25. Teman-teman sudah bisa pilih di sini bulan untuk laporan, yaitu bulan Mei ya, bulan Mei. Kemudian untuk jumlah penerimaan, nah ini yaitu penerimaan uang yang masuk di rekening, itu yang diinput. Di sini saya akan contohkan misalnya 98 juta. Nah, baik teman-teman, saya coba di sini saya akan buka salah satu rekening untuk acuan penginputan ini. Saya akan buka salah satu rekening.
Saya akan cari teman-teman ya terlebih dahulu untuk bulan Mei. Nah, misalnya teman-teman ya yang cukup jelas bukunya. Nah, kita akan contohkan. Nah, di sini misalnya untuk uang masuk itu dana BLM-nya 98 juta. Nah, di sini ya di kredit. Ini 98 juta. Itu diinput di sini. Penerimaan BLM. Kemudian jumlah belanja kegiatan. Jumlah penarikan dana. Nah, karena ditarik di sini 98 juta juga, berarti di sini kita input 98 juta. Kemudian saldo kas. Nah, saldo kas ini diinput ketika misalnya masih ada sisa dana pada bendahara KKM atau bendahara satlak. Nah, itu diinput berapa saldonya. Ketika misalnya dananya sudah dibelanjakan semua, berarti di sini saldonya kita nolkan. Kemudian total bunga bank. Nah, di sini teman-teman input total bunga banknya, yaitu di kolom kredit. Nah, di sini ya, biasanya bunga bank itu di kolom kredit. Di sini teman-teman bisa gunakan fitur kalkulator yang ada di laptop teman-teman. Nah, di sini kita akan hitung untuk bunganya 3893 ditambah 6981 sama dengan 10874. Nah, kita masukkan di sini 10874 ya, benar ya. Kemudian di sini nama desanya kita pilih. Kemudian jumlah penerimaan in cash. In cash ini adalah dana cash dari masyarakat sebagai sharing dari kegiatan dari dana APBN ya, yaitu dana cash dari masyarakat. Kemudian cara lihatnya gimana? Di sini kan untuk pembukaan rekening ada dana pembukaan rekening dari masyarakat yaitu 100.000. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai dana in cash. Cuma di sini belum tercatat ya teman-teman ya, tapi ini sudah dimasukkan sebelumnya untuk pembukaan rekeningnya. Nah, itu kita masukkan di sini 100.000. Nah, kemudian jumlah belanja kegiatan in cash, karena dananya belum ditarik, di sini saya nolkan. Kemudian saldo bank. Saldo bank teman-teman bisa lihat pada transaksi terakhir ya, di sini 92199 di sini ya, 92199. Nah, kemudian total pajak dan administrasi. Nah, caranya untuk menghitung total pajak dan administrasi teman-teman bisa lihat di kolom debit di buku rekening ya. Nah, di situ teman-teman bisa jumlahkan. Di sini yang pertama 779 ditambah 5.500, ini administrasi. Kemudian ditambah 1396 kemudian ditambah 5.500, kemudian ditambah 5.500 lagi, kemudian sama dengan 18675. Ini teman-teman masukkan 18675. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik simpan data KKM. Nah, untuk menyimpan data. Nah, ketika proses ini sudah selesai, teman-teman ingin mengecek desa yang teman-teman input ini, teman-teman bisa masuk pada menu home di sini, klik menu home. Kemudian teman-teman pilih data keuangan KKM, kemudian pilih report keuangan KKM. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tahun anggaran 2021, bulan laporan sesuai dengan bulan yang teman-teman laporkan. Misalnya bulan Mei, berarti teman-teman pilih bulan Mei di sini. Nah, kemudian tahun laporan tahun 2021, kemudian teman-teman klik filter. Filter di sini nanti akan tampil data desa yang telah diinput. Nah, di sini. Nah, ini di sistem ini terbaca semua desa yang sudah menginput teman-teman. Tetapi yang bisa kita edit adalah desa sesuai dengan login daripada fasilitator ini teman-teman. Jadi karena ini desa Mebugu 1, nah di sini Mebugu 1, yaitu yang bisa melakukan pengeditan yaitu hanya desa Mebugu 1.
Karena kenapa? Karena untuk login yang dilakukan oleh fasilitator ini dan data yang diinput itu adalah hanya desa Membugu 1 saja. Nah, di sini. Jadi ketika ada perbaikan data, teman-teman bisa klik edit data di sini untuk memperbaiki. Nah, di sini tampil kembali semua data yang telah diinput. Di sini teman-teman bisa memperbaiki data ketika ada kesalahan, kemudian klik simpan edit data. Nah, itu cara untuk memperbaiki data. Nah, dari sini teman-teman untuk mengecek data yang telah diinput di sini, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, kemudian teman-teman perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin mengecek laporan keuangan KKM pada bulan April, ya pada bulan April yang teman-teman sudah input. Caranya teman-teman filter di sini, pilih bulan April. Nah, kemudian klik filter. Nah, jadi di sini akan tampil data keuangan KKM pada bulan April. Nah, di sini. Misalnya pada bulan Maret mau dicek lagi, teman-teman pilih Maret, kemudian klik filter. Nah, ini ada 9 desa yang diinput pada bulan Maret. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di fitur list laporan keuangan KKM ini ada di sudut kanan ini teman-teman bisa lihat ada XLS. Ini fungsinya apa? Fungsinya kita bisa mendownload daftar ini dalam bentuk Excel. Ya, misalnya di sini untuk bulan Mei ya. Kemudian saya klik filter. Di sini selanjutnya saya klik XLS ini. Saya akan download daftar ini dalam bentuk Excel. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sudut kiri bawah data laporan KKM. Saya buka, klik yes. Nah, ini masih proses untuk membuka datanya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi daftar yang ada di sini teman-teman ini kita bisa ekspor dalam bentuk Excel ya di aplikasi ini. Nah, ini daftarnya untuk bulan Mei. Ketika teman-teman ingin mendownload ya untuk bulan April, teman-teman bisa filter di sini bulan April, klik filter lagi, kemudian klik XLS. Nah, ini. Jadi yang di download ini adalah untuk daftar pada bulan April. Klik yes. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini fungsi dari fitur XLS ini. Baik teman-teman, sudah 2 fitur kita bahas di sini, data LPD dan data keuangan KKM. Selanjutnya kita lihat quick status ya, QS. Nah, di sini ada report QS keuangan KKM dan report QS LPD. Nah, di sini teman-teman, keuangan KKM ini adalah report untuk data keuangan KKM yang kita input. Untuk QS LPD ini adalah data LPD yang kita input. Bisa kita klik saja di sini untuk melihat. Yang pertama QS keuangan KKM ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, pilih tahun anggaran dulu, bulan laporan, kemudian tahun, klik filter lagi. Nah, klik filter. Di sini masih proses, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk Kabupaten Asmat itu sudah ada 17 desa yang diinput. BAST ini belum, masih 0. Kemudian desa yang melaporkan 0. Kemudian desa yang selisih 0. Oh, salah saya. Salah pilih tahun laporan ya. Ini kenapa 0 semua ini? Ini di sini saya lupa. Harusnya tahun 2021, teman-teman ya. Di sini saya lupa. Kemudian klik filter. Harusnya desa yang melaporkan ini sudah 17. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini baru benar teman-teman ya. Nah, ini desa 17 yang melaporkan 17, selisih 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika ada selisih berarti teman-teman harus memperbaiki datanya ya. Ada kesalahan penginputan. Begitupun dengan report QS LPD. Nah, dipilih tahunnya,
Nah, kemudian di sini akan tampil ya data-data LPD yang sudah diinput. Nah, ini yang diinput baru tahap 1 ya, tahap 2-nya belum, karena memang belum diinput teman-teman. Nah, jadi ini fitur yang ada di laporan keuangan KKM. Kemudian teman-teman bisa ekspor untuk daftar ini di Microsoft Excel ya, dalam bentuk Excel. Teman-teman bisa pilih ini XLS ya, klik saja. Nah, di sini tampil hasil downloadnya, teman-teman klik yes. Nah, ini daftarnya teman-teman ya, daftarnya sama seperti ini ya daftarnya. Nah, biasanya fitur ekspor Excel ini supaya kita bisa mengolah lagi data ini teman-teman ya. Misalnya kita akan gunakan ini untuk kita kirim di grup ya, sebagai laporan, sebagai laporan progres keuangan KKM. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, nah di sini kita sudah membahas ya beberapa fitur yang ada di laporan keuangan KKM ya, dari data LPD, data KKM, dan QS. Jadi yang terpenting dari aplikasi ini bagaimana kita melaporkan ya laporan keuangan KKM, dan yang kedua adalah LPD, laporan penggunaan dana. Baik teman-teman sekalian ya, setelah teman-teman menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa pilih di sudut kanan atas ini, kemudian logout untuk keluar, logout untuk keluar dari aplikasi. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sudah membahas tentang aplikasi keuangan KKM dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.